Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikrisan Permana dengan NPM 23104 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Perda Larangan Minuman Beralkohol di Kota Semarang. Yang pertama itu ada ketentuan umum. Jadi ketentuan umum ini mencakup definisi, pengertian, dan akronim dan memberikan kejelasan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda. Terus contoh dasar hukumnya di Permendag nomor 43 Perda tahun 9 2009. Di umum ini bagian awal dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berisi definisi, batasan, pengertian, singkatan atau akronim, dan hal-hal umum yang berlaku untuk seluruh atau sebagian isi peraturan tersebut. Ketentuan ini sangat penting karena memberikan kejelasan makna istilah yang diumumkan dalam peraturan sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Terkait pasal ayat 11, dasar hukumnya ada di Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43 MDAK Perda tahun 9 2009 tentang tata cara pemberian penetapan importir dan daftar minuman beralkohol. Lalu yang kedua ada asas-asas hukum Perda. Eh, ada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang tahun 1945 dimuat di dalam pasal ini berikut menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menuntut adanya kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan negara. Lalu ada asas norma agama di pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk asas norma agama, dasar hukumnya ada di pasal 29, menjamin kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, serta negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan untuk asas perlindungan ada di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya yaitu menjamin setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Lalu yang ketiga ada pengendalian minuman beralkohol. Ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013. Isi muatan pasalnya tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, mengatur secara spesifik mengenal klasifikasi, produksi, distribusi, dan pengawasan minuman beralkohol. Lalu pasal 3 dan pasal 5 memuat ketentuan bahwa produksi minuman beralkohol wajib memiliki izin dan berada di bawah pengawasan pemerintah. Lalu yang ini ada kewenangan pemerintah daerah. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam Perda menjelaskan secara sistematis mengenai definisi, sumber, batasan, serta mekanisme pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah. Bab ini juga menekankan pentingnya Perda sebagai instrumen legal dalam penyelenggaraan otonomi daerah, serta pengaturan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum pasal 6 mengenai kewenangan wali kota untuk menerbitkan perizinan perusahaan minuman beralkohol golongan B dan C di Kota Semarang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam urusan perizinan usaha di wilayahnya. Berdasar hukum pasal 6 ayat 5. Lalu ada Perda Kota Semarang nomor 5 tahun 2023. Adalah pasal 6 huruf F, pasal 10 dan pasal 4 Perda Kota Semarang nomor 5 tahun 2023 didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2017 dan Permendag Nomor 20 tahun 2014. Kewenangan ini diberikan untuk mengendalikan dan mengawasi minuman beralkohol tradisional di Kota Semarang secara efektif sesuai standar mutu dan keamanan pangan serta mempertimbangkan karakteristik budaya lokal. Lalu ada penggolongan minuman beralkohol.
Penggolongan ini muatan yang isinya menarik dasar hukum dari pasal 7 ayat 1 Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2013 menjelaskan pengelompokan minuman beralkohol menjadi 3 golongan, yaitu ada A, B, dan C berdasarkan kadar alkoholnya, dan pasal 7 ayat 2 menegaskan bahwa seluruh jenis minuman beralkohol tersebut merupakan barang dalam pengawasan, artinya produksi, distribusi, dan penjualannya dikendalikan oleh pemerintah. Jadi penjualannya akan dikendalikan oleh pemerintah agar orang-orang yang membelinya tidak melebihi batasannya. Lalu ada distribusi penjualan, distribusi hanya oleh di pihak berizin, yaitu ITMB, distributor, dan subdistributor. Terus penjualan hanya di tempat tertentu dan di jam tertentu. Golongan B dan C hanya boleh diminum di kamar hotel, maksimal 180 ml. Terus lalu label dan standar mutu. Minumannya harus memiliki label sesuai ketentuan pangannya. Harus memenuhi standar mutu produksi dan keamanan. Jadi dipastikan keamanannya dulu. Terus harus ada dasar hukumnya seperti Undang-Undang Pangan, terus BPOM dan SNI. Terus ada sanksi administratifnya. Pelanggaran dikenakan sanksi teguran, dan jika ada pelanggar maka akan dikenakan sanksi berupa teguran, denda, penutupan, atau pencabutan izin penjualannya. Terus pengawasan ketat terhadap pengecer dan distributor. Konsumen minimal berusia 21 tahun dengan bukti identitas. Jadi dia harus menampilkan KTP jika ingin membeli minuman tersebut. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada penggunaan kata-kata yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.